Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keluangan waktu, dan Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk bisa beramal soleh. Semoga nikmat-nikmat ini semakin menambah dekatnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dengan amalan ini masuk dalam sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka kelak Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan syarah kitab Tauhid. Sekarang kita masuk di dalil yang pertama di antara 6 dalil yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang terakhir kita membahas tentang pembagian tauhid, asal pembagiannya dan mengapa dibagi, maka telah kita jelaskan pada pertemuan sebelum Ramadan yang lalu. Sekarang kita masuk pada dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Beliau bawakan dalam surah Az-Zariyat di ayat yang ke-56 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah untuk memberikan penekanan bahwasanya tauhid adalah tujuan hidup seorang manusia. Tujuan ketika seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh pensarah, ayat ini merupakan dalil bahwa jin juga mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini, kata pensarah kitab ini menyebutkan bahwasanya dalil jin itu juga dibebani syariat. Karena para nabi juga diutus kepada mereka pula. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada golongan jin. Karenanya mereka juga mendapatkan balasan di dunia dan juga balasan di akhirat dengan masuk surga atau masuk neraka. Jadi jin itu, jamaah sekalian, dibebani syariat pula oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah menyebutkan dalam Az-Zariyat 56 tadi bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah pada Allah. Berarti jin juga dibebani syariat. Dan Nabi kita SAW pun juga berdakwah kepada bangsa jin. Sehingga mereka jika beriman pada Allah, maka mereka mendapatkan surga. Jika mereka mengkufuri Allah dan tidak mensyariatkan, tidak menjalankan syarat-syarat yang dibebankan pada mereka, maka mereka akan dibebani dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Jin di ayat yang ke-15 dan 16. Allah berfirman, "Wa amal qasituna fakanu li jahannama hatabah. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Adapun kaum jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Jadi dalam ayat ini, jin yang menyimpang dari jalannya Allah, maka mereka pun menjadi kayu bakarnya api neraka, sebagaimana manusia yang ketika menyimpang dari jalan Allah, mereka pun juga menjadi bahan apinya neraka. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap jalan lurus, yaitu dalam beragama Islam, maka benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Lihat jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah sebutkan ada jin yang menyimpang, ada jin yang istiqomah sebagaimana manusia. Maka jika mereka tidak menjalankan syariat Allah yang dibebankan kepada mereka, mereka tidak mentauhidkan Allah dengan ibadah-ibadah yang menjadi syariat khusus bagi mereka, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Sebaliknya, jika mereka itu taat pada Allah, menjalankan beban syariat yang ada pada mereka, maka mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala air minum yang segar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari ayat ini, pernah suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya, kemudian menyebutkan tentang surah At-Takatsur, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kami juga akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang ada pada kami? Padahal kami hanya punya dua benda hitam, yaitu air dan kurma." Mereka menyebutkan dua nikmat hitam itu adalah suatu hal yang tidak ada artinya, karena mereka hanya memiliki air dan kurma sebagai bentuk makanan mereka. Maka kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, di hadis nomor 3358 dengan sanad sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah yakni abda minan na'im an yuqala lahu alam nusihha laka jismaka wa nurwiyaka minal ma'il barid." Sesungguhnya nikmat yang akan ditanyakan kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah dengan pertanyaan, Alam nusihhu laka jismaka. Bukankah telah aku sehatkan badanmu? Badan kita sehat, jamaah sekalian. Kita bisa beraktivitas dengan berbagai macam aktivitas dunia kita. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa narwiyaka minal ma'il barid. Atau engkau akan ditanya tentang minuman yang telah engkau minum. Ketika kita minum, dengan hausnya tubuh kita ketika musim panas, maka mungkin bagi kita tidak terfikirkan kalau ternyata minuman yang kita teguk, yang menggelontor di tenggorokan kita itu menjadi bahan pertimbangan kita untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sepele, jemaah sekalian. Ketika kita meneguk segarnya air, mungkin bayangan kita hanya segar, sudah selesai, lepas dahaga saya. Ternyata itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurkah kita? Apakah itu menjadi bahan untuk kita syukur nikmat itu, bahan untuk kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, atau justru menjadikan tubuh segar kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ditanya aja Mas sekalian. Ditanya oleh Allah tentang nikmat minuman yang kita minum setiap harinya. Walaupun kita menganggap itu mungkin tidak ada apa-apanya, tapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menepis anggapan para sahabat yang kami ini hanya punya kurma ya Rasulullah, kami hanya punya air, masa ya dihisab sama Allah.
Masa ya dua hal yang sepele ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bandingkan dengan diri kita saat ini dengan berbagai macam nikmat yang bukan hanya air dan kurma. Apa saja ada di hadapan kita, ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita aja Mas. Lalu kemudian kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengkufuri, tidak menyandarkan nikmat-nikmat itu pada Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Yang hanya sekedar air tegukan saja itu Allah tanya, apalagi nikmat yang lain. Maka pernah di tahun-tahun dahulu Raja Saudi, Raja Faisal itu kan pernah negara-negara barat itu memboikot produk-produk dari Saudi agar mereka membuka pintu-pintu investasi dan seterusnya bagi negara-negara barat. Maka kemudian ada kekhawatiran. Kemudian ditanyakan kepada Raja Faisal saat itu, bagaimana ya Raja, kalau kita ini diboikot oleh negara-negara yang mereka memiliki sumber daya yang sangat besar, yang sangat menentukan kehidupan dunia ini. Maka kemudian Raja Faisal mengatakan, bukankah kita dahulu pernah hidup hanya dengan air dan kurma? Dan kami bisa bangga dan kemudian bisa menundukkan dunia. Beliau Raja Faisal saat itu ingin memberikan ibroh kepada mereka, kepada rakyat Saudi sebagiannya yang mengkhawatirkan tentang boikotnya orang-orang barat terhadap negara Saudi ketika itu, dengan mengingatkan bagaimana pendahulu mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka hanya hidup dengan air dan kurma, dan mereka bisa survive, dan mereka bisa jaya, bahkan menundukkan hampir 2/3 penjuru dunia. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini faedah bahwasanya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, hatta hanya air yang kita teguk, yang mungkin bagi kita hanya barang sepele, ternyata itu nikmat yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan nikmat-nikmat besar yang lain? Tentulah itu akan menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah, dan akan sulit bagi kita untuk mempertanggungjawabkannya nanti. Kemudian disebutkan dalam surah An-Naba ayat yang ke-25 tentang bagaimana minuman orang-orang yang hidup atau penghuni neraka Jahannam, illa hamimau wa ghassaqa. Minuman mereka adalah air yang mendidih dan nanah. Ini kebalikan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi penduduk sorga, baik bangsa jinnya maupun manusianya, yaitu dengan minuman air yang segar. Sementara penduduk neraka Allah berikan dengan air yang mendidih dan neraka, dan nanahnya di neraka. Ini tentu kebalikan yang sangat bertolak belakang jemaah sekalian. Kemudian pensarah kitab ini mengatakan, oleh karenanya jin juga memiliki berbagai macam aliran. Sebagaimana mereka menyimpang dari jalan Allah, ada yang istiqomah, maka ketika orang-orang jin yang istiqomah itu pun juga memiliki berbagai macam aliran-aliran sebagaimana kita. Allah berfirman tentang perkataan para jin tentang diri mereka dalam surah Al-Jin ayat yang ke-11. Wa anna minas salihuna wa minna duna dalik kunna dhara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami, yaitu bangsa jin, ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami pula ada yang tidak demikian. Berarti ada orang yang toleh, ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang taat, ada orang yang banyak bermaksiat, ada bangsa jin yang banyak bermaksiat. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Perhatikan ini ya Mas. Bangsa jin itu kayak kita, sama. Mereka memiliki aliran-aliran. Boleh jadi mereka ketika banyak berinteraksi dengan kaum yang mereka itu mentakwil sifat-sifat Allah, makalah kemudian mereka menjadi Jabariyah, menjadi Qadariyah, ya, menjadi orang-orang Khawarij, boleh jadi. Jadi sesungguhnya bangsa jin itu mengikut manusia, bukan manusia yang ikut jin. Ya. Karena sebagian orang yang lemah imannya, dia mengikuti bangsa jin, meminta tolong kepada jin. Padahal jin itu mengikut pada manusia, mengikut kepada kebiasaan manusia. Ya. Apa yang terjadi pada manusia, maka mereka seperti itulah. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Al-A'mash. Al-A'mash itu kata Ibnu Hajar itu tabaqat, sanadnya dari tabaqat ketiga.
Beliau termasuk tabi'in terakhir, tabi'in generasi terakhir, Al-Amash. Beliau seorang ahli hadis, ya. Beliau pernah, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, pernah melihat seseorang yang dijumpai menikah dengan bangsa jin. Al-Amash itu pernah melihat bahwasanya ada seorang manusia yang menikah dengan bangsa jin. Kemudian terjadi dialog antara Al-Amash rahimahullah dengan jin tersebut. Maka kami pun bertanya kepada jin tersebut, makanan apa yang kalian sukai? Ia menjawab, nasi. Ternyata jin juga suka nasi, ya Mas. Untuk membuktikan kebenaran itu, maka aku pun membawakan nasi untuknya. Dan aku melihat nasi itu mulai terangkat seperti ada yang memakannya, namun aku tidak melihat orang yang mengangkatnya. Kemudian aku bertanya, apakah di antara kalian bangsa jin ada kelompok-kelompok sebagaimana kami? Maka bangsa jin mengatakan, jin tadi mengatakan, iya benar. Famar rafidatu fikum, bagaimana pendapat kalian Syiah Rafidah di kalangan kalian? Ya, karena Al-Amash rahimahullah melihat bahwasanya bangsa jin juga berkelompok-kelompok dalam beragama, maka Al-Amash bertanya, Rafidah itu di sisi kalian bagaimana? Maka jin itu mengatakan, syarruna, mereka yang paling buruk di antara kami. Lihat ya Mas sekalian, ternyata jin itu ada yang Rafidah, jin itu ada yang Syiah. Berarti boleh jadi ada yang Mu'tazilah, ada yang Khawarij, berarti ada yang Ahlus Sunnah. Pernah suatu ketika ada seorang soleh yang dia pindah rumah, diceritakan di Saudi. Dia pindah rumah, kemudian dia mengucapkan salam setelah mengemasi barang-barangnya. Kemudian dia mengucapkan salam kepada penghuni rumah yang kosong tadi. Assalamualaikum, saya mau pamitan mau pulang. Ternyata dijawab, waalaikumsalam warahmatullah. Aku pun juga akan meninggalkan rumah ini. Loh, kenapa ditanya? Kenapa engkau meninggalkan rumah kami? Iya, karena calon penghuni baru adalah orang Mu'tazilah, sementara engkau adalah orang Ahlus Sunnah. Subhanallah, ternyata jin itu ngikut manusia, bukan manusia yang ngikut jin, keliru. Jadi jin itu ngikuti kebiasaan kita. Jadi boleh jadi di antara kita, boleh jadi ketika ada majelis ini ada jin-jin Ahlus Sunnah yang menyimak kajian-kajian kita, kajian-kajian para asatidz Ahlus Sunnah, boleh jadi. Karena sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan persaksian dari Al-Amash rahimahullah, jin itu juga berkelompok-kelompok. Ada yang menyimpang dari jalannya Allah, ada yang lurus pun itu juga berbeda-beda kelompoknya. Ada yang Ahlus Sunnah barangkali, ada yang salaf sunnah jinnya, ada yang Khawarij, ada yang Rafidah. Ini ditanyakan, dan Rafidah di sisi kami itu yang paling buruk. Itu jin ngakui dirinya sendiri, Rafidah itu paling buruk. Lalu bagaimana dengan bangsa manusia? Yang kita sudah melihat bagaimana keadaan orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah terhadap Ahlus Sunnah. Nah, ini menunjukkan, kata pensyarah kitab ini, bahwasanya jin itu ada yang soleh, ada yang kafir, ada yang mukmin, ya, ada yang soleh, ada yang fajir, ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang mukmin pun juga beraliran-aliran sebagaimana manusia. Jadi manusia itu, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, bukan dia itu mengikut jin, tapi jin itu yang mengikuti manusia. Maka di sana ada yang dikenal dengan nama jin qarin. Ya, jin qarin, jin pendamping setiap manusia ketika Allah ciptakan dia hidup di atas muka bumi ini. Masing-masing memiliki, kita ini punya jin qarin, jin pendamping. Ya. Yang dengannya kemudian jin ini menjadi ujian bagi seorang hamba. Apa itu jin qarin itu? Dia adalah jin yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi manusia dengan tugas pokok menggoda dan menyesatkan manusia. Itu tugas pokoknya jin qarin. Karenanya jin qarin itu termasuk dari setan dari golongan jin. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah
Wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268. Setan, jin, ya, dari golongan jin itu menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kemungkaran kepada manusia. Itu tugas pokoknya. Jadi tidak ada jin korin itu ngajak manusia untuk baik, itu tidak ada. Karena Allah ciptakan mereka memang untuk menjadi ujian bagi setiap hamba. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah Anda pula memiliki qarin?" Dalam Sahih Muslim, maka beliau mengatakan, "Wa iyaya illa annallaha aanani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Termasuk saya pula. Nabi itu pun juga sama seperti manusia yang lain. Allah berikan jin untuk mendampingi beliau, yang beliau itu senantiasa digoda oleh jin korin sebagaimana kita. Tetapi kata Nabi SAW, Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga tidaklah dia memerintahkan kecuali hanya kebaikan. Ini Nabi SAW ya Mas. Yang Allah berikan rahmat kepada beliau, jin yang mendampingi beliau korin itu tunduk kepada syariat Islam, dan tidaklah jin itu memotivasi beliau, membantu beliau kecuali hanya kebaikan. Dan sementara kita yang bukan Nabi dan bukan para sahabat, tentu potensi untuk menggoda sebagaimana dalil dasar dari qarin itu menggoda manusia, ya ada. Ya, ada. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Muslim yang lain, "Ma minkum min ahadin illa waqad waqula bihi qarinuhu minal jinni." Setiap orang di antara kalian diutus oleh Allah untuknya seorang qarin, pendamping dari golongan jin. Sementara orang awam, jemaah sekalian, kalau ada orang meninggal dunia ini ya, kemudian di hari-hari awal, di hari ketiga, sepekan, bahkan sampai mungkin ke hari ke-40, ada anggota keluarga yang mengaku bahwasanya dirinya didatangi oleh si fulan yang telah meninggal dunia. Sehingga kemudian ada sebagian masyarakat kita yang memiliki i'tiqad dengan menyediakan apa? Kopi, apem. Kesukaannya dahulu apa? Kalau ngudut ya dikasih udutan. Ya, supaya apa? Supaya yang datang itu bisa dihormati. Ini sebagai bentuk penghormatan ahli warisnya, ahlinya kepada orang yang telah meninggal dunia. Loh, kok tahu kalau itu yang meninggal dunia datang? Iya, persis. Apa yang dia lakukan persis sebagaimana ketika kakek saya meninggal dahulu. Kebiasaannya, wajahnya persis. Benarkah etikot seperti ini? Maka jawabannya tentu tidak. Siapa yang datang? Ya jin korin, ya Mas. Karena jin korin itu mendampingi setiap manusia. Maka ketika manusia ini meninggal dunia, apakah jin korinnya ikut meninggal dunia? Jawabannya tidak. Karena tugasnya telah selesai, ya sudah. Lalu ketika seseorang melihat penampakan dari orang yang meninggal dunia kok persis dengan orang yang meninggal itu, maka siapa yang berwujud? Ya korinnya. Loh, kok bisa dia melakukan kegiatan sebagaimana persis orang yang hidup? Loh, dia dampingi terus kemana-mana ya. Jin korin itu duplikatnya orang yang hidup. Jadi dia tahu kegiatan kita aja Mas kan. Antum taklim, antum baca Quran, antum berbuat buruk, ya dia tahu. Ketika jin itu menggoda keimanan seorang hamba, maka dia kemudian bahasa kita tuh membo-membo, menyerupai orang yang meninggal dunia tadi kemudian berwujud dengan kegiatan dia sehari-hari. Maka tidak heran kemudian ketika ada ritual datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Pakai apa itu? Nah itu, saya pernah lihat di sebuah tayangan televisi tempo-tempo dulu itu. Di berita ya. Itu ada seorang yang melakukan praktek itu untuk mengetahui mengapa dia meninggal dunia. Disediakan papan tulis sama kapur. Ya. Jadi peraganya itu bisa dipegangi kapur tulis, diikat gitu, kemudian dia menuliskan siapa namamu dengan ritual tertentu, kemudian dia nulis namanya. Ya acak-acakan gitu kayak tulisan dokter gitu.
tapi bisa dibaca. Kamu lahir di mana? Ditulis sama Sirin. Kamu meninggal kenapa? Ditulis. Kecelakaan. Di mana? Ditulis. Hari apa? Ditulis. Kemudian orang yakin, oh iya, berarti arwahnya si fulan sedang datang di alat tadi. Loh siapa dia? Ya jin korin. Loh kok tahu? Lah wong jin korin itu dampingi dia kemana-mana kok. Jadi tahu aktivitasnya. Ketika dia meninggal dunia, ya tahu di mana, matinya kenapa, jam sekian, dia pakai baju apa, ya tahu ya mas kalian. Lahir perocot itu dia dampingin terus kok. Itu jin korin. Nah sementara manusia yang imannya lemah, kemudian termakan provokasinya jin, hingga kemudian imannya, oh iya berarti datang, mbah datang, bapak datang, ibu datang, kemudian disediakanlah makanan, minuman dan seterusnya. Kalau kita dulu pernah kopinya saya minum ya mas, zaman-zaman dulu. Mbah Buyut saya bilang, loh kok kopi ini kok hilang? Sambil ketawa, ya mbah datang minum. Artinya secara logik itu tidak masuk akal gitu loh. Tidak masuk akal. Apa yang sudah meninggal dunia maka dia ada di alam barzah, dan alam barzah itu dinding pembatas yang tebal antara kehidupan setelah kematian dengan kehidupan dunia. Maka tidak akan mungkin arwah itu akan kembali lagi menjumpai ahli keluarganya. Lu siapa yang datang kok persis? Ya korin tadi, yang mirip, ya memang dia dampingi terus kok. Maka jangan heran kemudian kalau ada orang mengaku hari ini dia ada di sini, kemudian di saat bersamaan dia ada di Mekah. Lu siapa salah satunya? Boleh jadi yang di sini korinnya, atau sebagian yang di sana yang korinnya, boleh jadi. Sering kita mendengar ada orang, loh kamu saya lihat di Bandung kapan hari? Oh enggak, saya di Surabaya. Boleh jadi salah satunya itu korinnya. Karena dia mirip dengan manusianya, cuma ada perbedaan sedikit. Ya mungkin ya telinganya agak nekuk dikit, ya mungkin jarinya agak nekuk dikit. Ya orang secara spesifik nggak akan tahu, kecuali dia meneliti dengan teliti yang detail. Apa gunanya? Untuk menguji keimanan seorang hamba. Itu namanya jin korin. Ya, jadi bagi awam mungkin seperti ini sangat menakjubkan, tapi bagi kita yang sudah tahu ilmunya ya biasa-biasa saja. Nah, ini justru menguji keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin mengatakan zahir hadis yang menunjukkan bahwasanya jin itu mendampingi manusia kemudian menyesatkan manusia, maka jika dia telah selesai tugasnya dengan manusia mati, maka dia akan selesai pula. Dia tidak akan mengiringi manusia di alam kuburnya. Karena yang mengiringi manusia di alam kuburnya hanya 3. Apa itu? Shadaqatun jariyah, aw ilmu yantafa'u bih, aw waladin salihun yad'u lah. Hanya 3 aja Mas. Jadi yang keempat enggak ada korinnya. Jinnya enggak ngikut. Ya, jin sudah selesai tugasnya, cuci tangan. Ya. Manusianya tersesat, ya salahnya sendiri tersesat. Maka ada kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita arahan agar kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu adalah bagian dari kita untuk terlepas dari godaan jin korin tadi. Karena potensi mereka untuk menggoda kita itu besar. Kalau seorang hamba itu lemah dalam beriman, dia tidak banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi sarana bagi jin itu untuk memperbesar godaan pada manusia. Maka di sana Nabi SAW mensyariatkan apa? Zikir pagi, zikir petang. Zikir setiap kali kita bangun tidur, masuk kamar mandi, melepas pakaian, pakai pakaian, maka dan seterusnya apa? Potensi untuk jin korin itu tidak besar menggoda kita reduksi. Banyak hadis kan menyebutkan ketika seorang hamba makan tidak baca bismillah, apa yang terjadi? Makanan itu dimakan oleh jinnya. Maka jangan heran kalau ada orangnya besar, kekar, kuat naik gunung, tapi malas melangkahkan masjid yang hanya 100 meter dari rumahnya. Kenapa? Ya jin korinnya itu menggoda dia untuk lemah dalam beramal. Kuat jasmaninya, lemah imannya. Enggak baca bismillah ketika makan. Ya, ketika buka pakaian tidak membaca bismillah, pakai pakaian tidak membaca doa, pakai pakaian dan seterusnya. Ini salah satu bentuk jin itu memperbesar dirinya potensi untuk menggoda kita. Maka Allah mengajarkan lewat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk banyak berzikir di setiap kali kesempatan, setiap kali keadaan, supaya jin itu tidak banyak menggoda kita. Ketika melepas pakaian, bukankah jin itu menangnya itu satu langkah di antara kita? Kenapa? Dia bisa melihat kita, kita nggak bisa lihat dia. Itu menang dia.
Maka kalau kita lepas pakaian, jangan asal lepas. Apa doanya? Doa lepas pakaian apa? Bismillah. Itu menjadi tabir antara mata jin dengan kita. Jadi jangan dianggap sepele di kamar asal lepas. Itu jin lihat kita. Lihat aurat kita. Ya, maka baca bismillah ketika melepas pakaian. Ini faedah dari apa yang disebutkan oleh mu'alif dan pensyarah kitab ini. Nah, lalu pertanyaannya, apakah tata cara ibadah jin itu persis bagaimana tata cara ibadah manusia? Karena mereka dibebani syariat, mukallaf. Apakah tata cara sholat mereka, ibadah wudhu mereka, dan yang lainnya sama seperti kita? Maka Az-Zarkashi rahimahullah, beliau mengatakan telah terjadi perdebatan di kalangan ulama belakangan tentang apakah para jin itu dibebani syariat yang furu sebagaimana syariat kita. Maka para ahli tahqiq, para peneliti mengatakan bahwasanya jin itu sama dibebani secara global. Mereka sholat, mereka puasa, haji dan seterusnya sama seperti kita. Cuma detailnya itu tidak sama sesuai dengan kaifiat mereka. Mereka bisa terbang dalam sekejap dari tempatnya menuju Baitullah misalnya. Apakah sama dengan kita? Kan tidak. Kita harus menempuh perjalanan sekian jam, naik pesawat 10 jam. Dari Surabaya menuju Madinah, 10-11 jam. Mereka sekedipan mata sudah sampai sono. Itu syariat mereka. Dan itu secara global mereka juga dibebani syariat. Tetapi detailnya tidak sama seperti kita. Kalau wudhu, kalau makan dengan tangan kanan, lalu bagaimana kalau jinnya bentuknya ular? Makanya ya Allah, nggak punya tangan. Maka ini sesuai dengan kaifiat mereka dalam menjalankan syariat Allah. Tapi globalnya, kata para pentahqiq, disebutkan bahwasanya mereka juga dibebani syariat yang sama. Makan kanan, makan tangan kanan, duduk ya sama. Cuma kaifiatnya persisnya tidak sama seperti kita. Ya, faham maksudnya ya? Kita punya tangan, kita berjalan, kita duduk, ya apa jinnya juga harus seperti itu? Ya tidak pula. Tapi syariat secara global, kalau mereka itu makan dengan tangan kanan, membaca bismillah ya sama. Cuma kaifiat secara detailnya tidak sama, furuk-furuknya tidak sama. Tapi globalnya sama. Haji, puasa, sedekah boleh jadi mereka juga dibebani syariat yang sama. Ya. Dan ini dikatakan oleh pensyarah kitab ini, maka tidak perlu dibahas secara detail bagaimana tata cara wudhunya jin. Enggak usah pusing ya Mas sekalian. Ya apa jin iku nek wudhu ya? Tangan kanan sih, lho jin macam-macam bentuknya. Jadi enggak usah dibahas terlalu pusing untuk soal itu. Nah, kemudian pensyarah kitab ini mengatakan ibadah. Karena tadi Allah sebutkan dalam ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka makna ibadah secara bahasa kembali kepada makna hina, rendah dan tunduk. Itu makna bahasa dari ibadah. Jadi kalau kita dikenai beban syarat ibadah, berarti di sana ada makna kehinaan kita, kerendahan kita, ketundukan kita kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun secara istilah, banyak para ahli, alim ulama memberikan definisi makna ibadah. Yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Dan kita ambilkan dari syarah kitab ini, pensyarah kitab ini membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang definisi beliau rahimahullah ini sangat komprehensif. Sangat menyatukan semua makna definisi tentang makna ibadah secara syariat. Beliau katakan Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan makna syariat, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah ialah suatu kata jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Semua perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-batina wa zahira, baik yang lahir maupun yang batin. Ibadah secara syariat,
secara syar'i, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, untuk mewakili semua definisi ibadah yang dikatakan oleh para alim ulama, yaitu kumpulan nama yang mencakup semua perkataan, perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna definisi dari ibadah, dan ini mungkin perlu kiranya kita untuk menghafalkan definisi ini untuk kemudian kita sampaikan kepada yang lain, ya, supaya kita tidak terjebak kepada sekup ibadah yang hanya melulu itu saja. Karena sebagian orang menganggap ibadah itu hanya di masjid. Kalau di masjid namanya ibadah, di luar masjid enggak ibadah. Ini keliru. Karena kalau kita melihat definisi dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, berarti semua kehidupan kita, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu ibadah aja Mas. Perhatikan perkataan beliau. Semua kata, ada sebuah kata yang mencakup semua perkataan dan perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Apa yang lahir apa? Ya ucapan kita, zikir yang sifatnya muncul. Perbuatan apa? Ya sholat, gerakan kita, jihad, kita sedekah, kelihatan semua. Yang batin apa? Rasa khauf, takut kita, rojak kita pada Allah, tawakal kita. Ini kan semua yang tidak terlihat. Ini semua bentuknya adalah ibadahnya, Mas. Sehingga ibadah itu maknanya luas. Ya. Dan kemudian beliau melanjutkan, kalau kita ingin mendapatkan bentuk ibadah yang sempurna, ini makna ibadah dari tadi sisi perbuatannya, dari sisi orang yang berbuat, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia harus mengumpulkan dua hal agar ibadah itu menjadi sempurna. Apa dua hal itu kata Ibnu Taimiyah? Yaitu ismu yujma'u kamaladzulli wa nihayatahu wa kamalal hubbillahi wa nihayatahu fal hubbul khaliyu adzulli wa dzullu al khaliyu an hubba la yakunu ibadatan wa innamal ibadatu ma yajma'u kamalal amrain. Ibadah adalah kata yang mengumpulkan ketundukan yang sempurna, dan puncaknya adalah kecintaan kepada Allah yang sempurna. Dan kecintaan yang kosong dari ketundukan, maka di situ adalah kecintaan yang jauh dari ibadah. Hanya dikatakan ibadah jika mengumpulkan dua perkara tadi, yaitu apa? Cinta dan tunduk. Ya. Jadi ibadah itu harus ada dua unsur, jemaah sekalian. Kecintaan dan ketundukan. Kalau tidak ada salah satunya, maka ini tidak sempurna ibadah seseorang. Dia beribadah melaksanakan ibadah puasa, dia tunduk pada Allah, iya, tapi nggak cinta sama puasa. Puasanya terpaksa. Karena semua manusia pada tidak makan di siang hari, maka dia ikut-ikut tidak makan. Tapi dia tunduk dengan syariat puasa, tapi dia nggak cinta, maka seperti ini ibadahnya nggak sempurna. Atau sebaliknya, dia cinta, tapi dia tidak ada ketundukan, maka ini pun tidak ada sempurnaan. Sebagaimana seorang suami istri yang saling mencintai, kemudian saling memberikan suatu hal antara suami dan istri, di sana ada ketundukan syariat, maka di sanalah ada bentuk ketundukan ibadah secara sempurna. Jadi dua hal yang harus ada pada diri seorang hamba ketika dia beribadah, adanya kecintaan pada ibadah yang sedang dia lakukan, dan ketundukan dia pada Allah atas ibadah yang dia kerjakan. Kalau tidak ada salah satunya, maka ibadah yang tidak sempurna. Bisa dipahami? Adanya kecintaan kita pada ibadah yang kita kerjakan, dan kita tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang mengerjakan ibadah itu kepaksa. Kepaksa saya sholat ini. Kenapa? Cek diarani duduk wong Islam, cek Islam, cek aku cek sholat. Enggak ada kecintaannya, Mas. Enggak ada ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ibadah enggak sempurna. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, harus ada dua hal ini, yaitu ketundukan dan kecintaan. Yaitu disebut dengan khudu wal hub, tunduk dan cinta. Maka ini akan sempurna ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, pensarah kitab ini menyebutkan faedah dari ayat Az-Zariyat 56 yang kita bahas pada pagi hari ini,
Sisi pendalilan penulis dari ayat ini yaitu bahwa tujuan utama penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang di sini dimaksud adalah tauhid. Jadi maknanya adalah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Mentauhidkan Allah. Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, karenanya Allah berdalil dengan apa? Rububiyah Allah. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 21-22. Ketika Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 22-nya apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa wa binaa wa anzala minas samaa, dan seterusnya. Allah berfirman dengan dalil rububiyah. Dialah Allah siapa? Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi sebagai hamparan untuk kalian, menurunkan air dari hujan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rizki bagi kalian. Apa di akhir ayat Allah sebutkan? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian mengadakan tandingan-tandingan untuk Allah setelah kalian mengetahuinya. Jadi Allah berdalil dengan apa? Rububiyah Allah dulu. Disebutkan Allah itu Maha Pencipta, Allah Maha memberikan rezeki, Allah menghidupkan, mematikan dan seterusnya dari sifat-sifat rububiyah Allah. Kemudian Allah sebutkan apa? Nek wis ngerti nek aku iki sing nyiptakan, ibadah karo aku. Gampangane Surabaya kayak gitu. Jangan bikin tandingan untukku. Dengan kata lain jemaah sekalian, Allah ingin menyebutkan pemberian-pemberian Allah untuknya, untuk kita. Disebut semua kebaikan-kebaikan Allah. Setelah itu kemudian apa? Ibadah sama saya. Ibadah hanya untuk saya, jangan bikin tandingan. Berarti apa? Boleh nggak Allah menyebutkan apa-apa yang telah diberikan untuk kita? Jawabannya boleh. Karena di sini Allah sebutkan apa? Semua nikmat-nikmat hamba yang Allah ciptakan dari bentuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dari sifat rububiyah Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasha dan seterusnya. Sebagai apa? Ini kan nikmat. Setelah tahu Allah itu menciptakan kita, bumi Allah hamparkan untuk kita, Allah turunkan rezeki dari langit dan seterusnya apa? Wa fala taj'alu lillahi andada. Jangan bikin tandingan untuk Allah. Ya, jadi Allah, kata pensarah kitab ini, ya menyebutkan tentang rububiyah Allah supaya kalian beribadah hanya untuk Allah. Berarti Allah itu boleh jemaah sekalian mengungkit-ungkit dalam tanda petik pemberian-pemberiannya untuk Allah, untuk kita. Manusia boleh enggak? Manusia ngungkit-ngungkit pemberiannya boleh enggak? Enggak boleh. Haram. Enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengungkit-ungkit pemberian yang telah kalian berikan kemudian menyakiti orang yang engkau berikan. Allah mengharamkan untuk mengungkit-ungkit al-manna, mengungkit-ungkit pemberian. Loh wingi lho tak kei sih. Mosok ya. Loh kemana kemarin yang saya beri? Kok enggak digawe? Karena ada orang itu kalau ngasih itu kadang mintanya dinampak-nampakkan. Ya. Ada sebuah cerita itu, ibu-ibu itu kalau ngasih sesuatu pada ibu-ibu yang lain, itu pengennya barang yang diberi ketika suatu acara dipakai semua. Nah kadang-kadang ibu-ibu yang diberi itu kan kadang enggak matching sama yang diberi. Enggak selera sekali atau enggak cocok sama yang dipakai. Itu ditanyakan coba sih. Loh Bu, payung wingi ning ndi kok gak sampean gawe? Pemberian. Jadi di hadapan orang lain itu diungkit-ungkit. Oh, berarti ibu ini pernah ngasih sesuatu. Loh sampean wingi tak kei jubah sih, ketika gawe ngaji iki jubah. Enggak usah diungkit-ungkit ya Mas sekalian. Mbok digawe, mbok enggak digawe ya terserah sudah. Antum ikhlas saja. Ya jangan ngungkit-ngungkit al-manna wal adza, apalagi nyakiti hati orang yang diberi. Sudah dikasih kok. Itu enggak boleh. Haram. Bahkan kata para alim ulama ini termasuk bentuk kurangnya iman seseorang. Karena Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu kemudian la tubtilu shadaqatikum. Orang beriman itu tidak ngungkit-ngungkit sedekahnya.
disebutkan donatur hamba Allah sekian ratus ribu. Hamba Allah itu aku ya. Kok ngerti sama nomor rolas itu aku. Soalnya begini 11 mereka aku rolas. Uang gak ngerti sama sekalian. Wes ditulis hamba Allah, ngasih kode sama orang lain itu punya saya. Lu untuk apa kemudian ngungkit-ngungkit pemberian? Sudah selesai. Mau dipakai sama yang diberi, alhamdulillah. Mungkin dipakai untuk yang lain, ya alhamdulillah sudah selesai. Jangan diungkit-ungkit. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan dalam riwayat Muslim nomor 106 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan yang Allah nanti tidak akan ajak bicara dirinya di yaumul qiyamah, tidak melihat pada dirinya dengan pandangan rahmah, tidak mensucikan dosa-dosanya, dan akan mendapat siksa yang pedih. Waliyadzubillah aja mas kan. 4 siksaan, 4 azab bagi 3 orang ini, masya Allah, luar biasa. Allah tidak ajak bincang di yaumul qiyamah. Allah tidak memandang dengan pandangan rahmah di hari kiamat. Allah tidak mensucikan dari dosa-dosanya di hari kiamat, dan Allah akan berikan azab yang pedih. Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, betapa meruginya dirinya. Nabi ulang itu 3 kali hadis ini. Betapa meruginya dia ya Rasulullah. Siapakah dia ya Rasulullah? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-musbil wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halfil kazib. Yang pertama adalah orang yang musbil, yang melabuhkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Orang-orang yang isbal namanya musbil kan. Isbal itu perbuatannya, musbil orangnya. Yang kedua wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, ngungkit-ngungkit sedekahnya, ngungkit-ngungkit apa yang dia telah berikan pada orang lain, ditambah dia menyakiti hati orang lain lagi. Dan yang ketiga adalah orang yang bersumpah palsu agar barang dagangannya laris. Ayo dibeli, ini ori ternyata KW 10. Ayo dibeli silakan, ini barang tinggal 1, di gudang tidak ada lagi, ini obral cuci gudang, ini gudangnya wakeh. Supaya orang tertarik. Sumpah palsu. Ditambah lagi dia membayar orang kemudian untuk menawar harganya dengan harga tinggi, supaya orang lain kalau mau nawar tidak akan mungkin di bawah harga yang ditawar oleh orang lain. Harganya aslinya 10.000. Ada orang dibayar untuk nawar dia 100.000. Ada orang nawar yang lain, yang pembeli asli kan bingung, nawar 100.000 ditawar biro ini. Ayo kalau enggak saya kasihkan yang 100.000 loh Pak. Oh yaudah kalau 110. Untungnya masya Allah. Ini dosa aja mas. Maka hati-hati bagi para tujar, bagi para pedagang untuk bisa amanah ya dalam bertransaksi, karena Allah tidak akan memberikan keberkahan jika pedagang itu tidak jujur, tidak amanah ketika dia melakukan transaksi, atau pembelinya juga tidak jujur, tidak amanah dalam menawar, merepotkan orang yang jualan. Harganya 10.000 ditawar 5.000. Itu merepotkan yang jual aja mas kan. Yang mau jual itu bingung, ini dikasih harga piro ini. Itu aneh butuh wong iki. Jadi jangan kemudian merepotkan yang jual juga jangan merepotkan yang beli gitu. Maka Nabi dalam hadis yang lain, semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam membeli, mudah dalam menjual. Subhanallah jemaah. Mudah dalam membeli, mudah dalam menjual. Apa maknanya apa? Mudah dalam membeli. Ya nawarnya ojo di bawah-bawah harga pasaran. Sudah tahu harganya itu misalnya kulaane itu 9.000, jualannya 10.000. Sing jual me untung 1.000, jangan ditawar 5.000. Kasihan itu. Apalagi dengan kalimat konco dhewe. Kon dhewe lho. Harga pertemanan lah. Lo justru nih harga teman itu harusnya di atas 10.000 jamaah sekalian. Betul enggak? Nih, saya ngasih motivasi yang dagang ini ya. Jangan di bawah harga pasaran. Antum kalau ingin menyenangkan ikhwan, kasih harga di atas pasaran. Ngasih sodako tanpa terasa. Ya, kata para alim ulama itu kalau ngasih sodako supaya orangnya tidak merasa disodakoi gitu ya, harganya lebihkan. Ya, atau kalau kembalian, gak usah wis. Nah, itu bentuk sodako tidak terlihat, tapi antum sodako tanpa merendahkan dia. Karena orang demi Allah jemaah sekalian, sebutuh-butuhnya orang, dia nggak akan mau dilecehkan dari sisi kehormatan dia, apalagi seorang laki-laki.
Dia jualan, kemudian dibeli, dikasih uang. Sedekah, saya pengennya sedekah. Tapi nggak mau dibeli barangnya. Itu secara kehormatan itu bisa meruntuhkan kehormatan seorang. Maka belilah barangnya, lebihkan uangnya. Jangan karena alasan harga pertemanan, harga ikhwan, kemudian pangkas habis 50%. Antum merugikan teman sendiri. Dia mau balik modalnya kapan? Gara-gara ikhwan tok 10 sing teko. Kapan balik modalnya? Untung aja ndak. 10 orang pembeli pertama ikhwan semua. Alasannya harga ikhwan ya akhi. Ojo jangan gitu. Kalau mau harga ikhwan di atas lah, ya. Agak di atas. Sering kita jumpai, kalau diskon, untuk diwer. Ya Allah, yang mau jual tuh, awal mau ngasih harga di bawah tuh, ya apa ya? Hitung-hitungan dia, buka kalkulator. Untung sakmene, bingung dia. Ulaan sakmene, harga produksi sekian, makan waktu sekian. Apalagi kalau itu harga pakai barang yang produksi ya. Harga barang produksi itu kan makan waktu ya Mas. Waktu dia beli barangnya dia, kulaan dia itu makan waktu. Kalau dikonversi ke uang itu sudah besar ya. Kita taunya sudah jadi, harga jadi gitu ya. Tanpa tahu proses di belakang ini jadi gitu juga. Kan kita nggak tahu. Contoh makanan itu kan proses. Kulaan dulu di pasar, uyel-uyelan sama para pembeli-pembeli, kena hujan-hujan terus becek-becekan itu sudah proses jelas gitu. Belum masaknya, rasanya opo dan seterusnya itu proses. Itu kalau dikonversi itu sudah nilai rupiah. Antum dengan enaknya mangkas harga ikhwan itu. Kalau diskon lah, mau tak tuku mana aku. Malah pertanyaannya, kulaan ini ndi? Etis enggak? Antum tanya, kulaan ini ndi orangnya? Itu ndak etis ya Mas kan. Tanya sama orang, langsung antum pangkas bypass, tek langsung nenggone grosir. Janganlah sebaiknya antum usaha sendiri saja. Ya. Nah, maksudnya antum cari-cari sendiri gitu loh. Jangan langsung mangkas sama orangnya banyak. Grosir ning ndi? Nggak tunggu dhewe lah antum lah berarti lah kehilangan satu pelanggan berarti. Gara-gara antum ngasih grosir yang lain. Ya. Jadi seperti ini jemaah sekalian, memudahkan orang dalam membeli, memudahkan orang dalam menjual pula. Ya, yang jual juga demikian. Kalau sudah sekiranya untung, ya sudahlah, antum lepas saja lah harganya. Ada pertanyaan kepada para ulama, ya Syekh, berapa batas minimal keuntungan seorang pedagang? Pernah datang kepada para masyayikh pertanyaan seperti ini. Berapa minimal persentase pedagang itu mendapatkan untung? Kata saya menjawab, ya terserah, mau 100% boleh. Asalkan itu harga pasaran standar dan orang mafhum dengan harga itu. Lu kok bisa? Antum bisa dapat 100%? Iya, karena saya dapat langsung dari tangan pertama. Kan bisa kan? Sehingga kemudian ketika antum langsung jual di lapak, di pasaran, di konsumen, antum memangkas sekian banyak rantai dari distribusi. Ini bisa. Antum jual misal kulaan 5.000, ternyata di pasaran harganya 20.000. Berarti saya kalau jual 15, 17.000 kan masih untung, betul? Jadi antum nggak usah harus 20 gitu loh. Paham maksudnya ya? Jadi kalau memudahkan orang beli dengan apa yang dia punya. Karena kalau ketika antum jual, maka cerminlah pada diri kita. Kalau saya jual sekian, kalau pas saya yang beli saya mampu enggak? Gitu loh. Jangan kemudian hanya membidik pangsa pasar yang orang mampu saja. Boleh jadi pembeli kita, konsumen kita orang yang tidak punya lebih harta. Boleh jadi uangnya dia harus berbagi untuk SPP anaknya, bayar PDAM, bayar listrik, tagihan ini, cicilan itu, kemudian pengen beli sesuatu, kemudian antum bersulit belinya. Karena antum sudah punya lebih laba, maka tidak harus laba itu 100%. Bolehlah mungkin 10%, selesai sudah. Yang penting antum sudah balik modal, antum dapat keuntungan. Kadang-kadang ada namanya subsidi silang. Antum lebihkan yang ini, antum kurangi laba yang ini. Disubsidi silang. Itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau sebutkan harganya. Sekarang nggak ada kayaknya. Harga pokok disebutkan, untungnya segini, antum katanya nggak ada sekarang. Tapi zaman Nabi SAW, Nabi sebutkan, saya kulaan sekian, badine sak mini. Orang langsung ngambil di bawahnya kadang-kadang. Kalau antum nawar-nawar terlalu detil seperti itu, antum menyulitkan penjualnya. Kasihan. Mereka pun juga dengan laba yang didapat tidak mungkin saja tidak hanya untuk membangun rumahnya, dia mungkin untuk mencukupi anak-anaknya, bayar sekolah anaknya dan seterusnya.
Ya, maka bermudahlah dalam memberikan seperti ini. Supaya apa? Supaya kita saling mendapatkan keridhaan di dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam masalah jual beli. Nah, ini sekian sekedar tambahan. Kemudian jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin disampaikan oleh pensarah kitab ini, sungguh ayat ini adalah tujuan teragung dari penciptaan manusia dan jin. Mengapa di ayat ini Allah tidak menyebutkan hewan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak disebutkan hewan kan di sini? Ya, karena hewan tidak kena beban syariat. Hewan tidak kena beban bagaimana dia puasa, dia sholat. Kalau dia nggak sholat mau dihukum apa enggak, hewan tidak mengenai seperti itu. Maka kemudian Allah tidak menyebutkan seperti itu. Maka jin dan manusia yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala maka akan dikisos. Dikisos dengan amal-amal yang dia telah lakukan. Lalu bagaimana dengan hewan? Hewan pun kata para alim ulama berdasarkan ayat-ayat yang datang sebagaimana dalam surah At-Takwir ayat yang kelima, wa idal wukhusu khusyirat, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan yaitu di padang mahsyar di yaumul hisab. Kemudian di ayat yang lain di surah Al-An'am ayat 38. Kemudian di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis Muslim, contoh beliau katakan latu adunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Semua hak pasti akan dipenuhi nanti pada hari kiamat, dikembalikan pada yang berhak. Hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qarna'i, sampai pun kepada hewan yang tidak punya tanduk diberikan hak kepada hewan yang ditanduk. Hadis Muslim. Apa kata para ulama terkait dengan ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini? Nanti di yaumul qiyamah jemaah sekalian, hewan itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikisos. Hewan yang punya tanduk, yang dahulu suka nandui hewan di dunia yang enggak punya tanduk, si nakal-nakal itu, kemudian dikisos oleh Allah. Tanduknya dipindah kepada hewan yang enggak punya tanduk, kemudian hewan yang enggak punya tanduk ini disuruh nanduk hewan yang nanduk ketika di dunia. Ya, si nakal-nakal di dunia itu, hewan-hewan itu nanti dibalas sama Allah. Sing dinakali dulu ketika di dunia disuruh balas hewan yang nakali dia nanti dia di akhirat. Begitu seterusnya. Setelah itu apa? Mereka masuk surga apa masuk neraka? Hewan yang sudah selesai dikisos, diselesaikan hak-haknya yang didolimi ketika di dunia dengan tanduk-tanduknya, apakah kemudian dia masuk surga apa neraka? Enggak. Kemana? Allah kemudian jadikan debu. Allah kemudian binasakan mereka menjadi debu, menjadi tanah. Kemudian orang kafir melihat, cek enak ya, mari dikisos kamu pun rokok. Ya laitani kuntu turaba. Andai aku dulu seonggok tanah, sebutir debu, cek enak ya. Itu penyesalan orang-orang kafir ketika melihat hewan-hewan dikisos selesai kemudian jadi debu. Orang kafir melihat itu, enak ternyata ya, gak masuk neraka ya. Mereka kemudian berandai-andai, ya laitani kuntu turaba. An-Naba ayat terakhir. Orang kafir melihat siksa ternyata kok tidak terjadi pada hewan-hewan, kemudian mereka menjadi debu. Mereka berangan-angan, andai aku dahulu menjadi debu, aku gak akan masuk neraka. Biasa aja mas kan, penyesalan itu datang yang terakhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Nyesel terakhir, lihat enak jadi debu, gak masuk neraka ya. Mereka berangan-angan, andai aku jadi debu, enak ternyata. Jadi hewan itu jamaah sekalian tidak dipenai oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka atau surga. Setelah mereka dikisos selesai, kemudian mereka jadi debu. Ya. Hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Setelah kemudian ditegakkan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala,
semua hewan, yuhsyarul khalqu kulluhum yaumal qiyamah al-ba'im wad-dawab wat-thair wa kullu syai'in fayablughu min adlillahi ay ya'khudha lijammi wal qarna'i summa yaqulu kuni turaban. Semua makhluk dikumpulkan jemaah sekalian di hari kiamat. Binatang, hewan-hewan, ya sapi, onta dan seterusnya. Kemudian hewan-hewan liar, burung-burung, thair dan segala sesuatu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ditegakkan keadilan oleh Allah, diberikan hak-haknya selesai, kemudian mereka jadi debu. Kemudian orang-orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turab. Andai aku jadi tanah. Kemudian Nabi menyebutkan an-naba ayat yang terakhir. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat dalil yang pertama yang dibawakan oleh mu'alif Syekh At-Tamimi rahimahullah ini menjadi penyemangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kita senantiasa diisi dengan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada satu persoalan yang belum kita sampaikan terkait dengan ibadah tadi, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lengkapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita pasca Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba rabbaniyun, bukan hamba-hamba ramadhaniyun. Bukan menjadi hamba-hamba yang hanya taat di bulan Ramadan, tapi hamba-hamba yang senantiasa taat di 12 bulan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Sudah masuk waktu syuruk, semoga Allah berkahi apa yang kita lakukan di pagi hari ini dan semoga menjadi ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah dan semoga menjadi ladang pahala kita dan catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.